salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Apa kabar pemirsa podcast What's Inside Semansa? Perkenalkan, nama saya Syifa, host pada acara untuk hari ini. Pernahkah teman-teman terpikirkan tentang seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan besar? Pemimpin yang tidak hanya melihat masalah tetapi juga melihat solusi di masa depan? Nah, seputar pertanyaan tadi nih, SMA Negeri 1 Pamekasan mengadakan latihan dasar kepemimpinan atau LDK 1 yang diadakan di sekolah dan tentunya diikuti oleh seluruh pengurus OSIS Semansa. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang kepemimpinan visioner atau visionary leadership serta bagaimana kita bisa mengembangkannya. Tentunya dengan narasumber kita hari ini yaitu Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pamekasan, Bapak Haji Muhammad Arifin, SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini tentang kepemimpinan visioner. Ya. Saya Syifa, mohon izin untuk bertanya ya Bapak. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih Pak yang dimaksud dengan kepemimpinan visioner menurut sudut pandang Bapak sendiri nih? Terima kasih. Ini terkait dengan sebelum kita menjawab itu, bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan latihan dasar kepemimpinan untuk OSIS. Terkait dengan ini, inti utamanya adalah tentang kepemimpinan itu sendiri. Karena tadi yang ditanyakan itu adalah kepemimpinan visioner itu, seperti kita ketahui bahwa gaya-gaya kepemimpinan itu banyak macamnya ya, yang itu ada 7 ya, tapi kita tidak akan membahas tentang gaya-gaya kepemimpinan itu. Sekarang kita fokus pada bagaimana kepemimpinan visioner itu ya. Jadi kepemimpinan visioner itu adalah kepemimpinan yang di sana adalah seseorang yang bisa mengubah visi dari suatu organisasi itu menjadi suatu kenyataan, dan di situ dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi visi daripada organisasi itu betul-betul dicermati dan dilaksanakan supaya menjadi kenyataan, dan disitulah sebenarnya intinya bahwa kepemimpinan visioner itu adalah kepemimpinan yang memang di dalamnya pertama diniati dengan ikhlas bahwa kita berada dalam lingkungan organisasi yang nantinya kita membawa visi yang harus direalisasikan dan dibuat suatu kenyataan gitu. Nah, dari apa yang Bapak paparkan tadi, di mana kepemimpinan visioner itu adalah kepemimpinan yang dimana visinya direalisasikan, seperti itu ya Bapak? Ya, menjadi kenyataan. Iya. Nah, apa sih Pak perbedaan antara kepemimpinan visioner dengan kepemimpinan pada umumnya? Pada umumnya kita itu melihat kepemimpinan itu tergantung kepada konteksnya. Jadi kita itu harus membedakan antara kepemimpinan dengan pemimpin itu. Jadi kepemimpinan itu adalah proses, sementara yang untuk pemimpin itu adalah orangnya. Ya. Jadi kalau yang dimaksud di situ adalah kepemimpinan yang dimaksud oleh Nanda tadi sebagai sesuatu yang membedakan dengan visioner atau bukan visioner ya. Kita tahu bahwa dalam kepemimpinan itu orang banyak yang salah menafsirkan bahwa kepemimpinan itu cukup menjadi seorang manajer gitu. Jadi kadang-kadang orang itu mencampur baurkan antara kepemimpinan dengan seorang manajer gitu. Kalau manajer itu hanya merintah, jadi bos itu. Kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan.
Tapi seorang pemimpin bukan seperti itu. Seorang pemimpin yang visioner itu, dia di samping memahami tentang konsep-konsep yang akan dijalankan, dia juga melebur dalam satu sistem itu, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama, ya, bukan hanya sekedar perintah, ya. Kalau hanya sekedar perintah itu dalam teori kepemimpinan disebut dengan teori otoriter, ya, kerjakan gitu. Dia hanya melihat bahwa hanya ini bagaimana, dia tidak pernah memberikan solusi-solusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh timnya. Itu perbedaannya dengan yang pemimpin visioner itu. Dan orang visioner itu berangkatnya bukan hanya sekedar dari teori-teori, tapi berangkat dari suatu kenyataan, ya, fakta. Apa yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi dalam lembaga itu, misalnya sekolah, misalnya kita kan punya visi, gitu lah. Visinya di sini adalah misalnya terhadap sekolah kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk menciptakan, membangun pendidikan yang berorientasi kepada iman dan takwa itu? Ya, tentunya harus pertama infrastrukturnya harus diadakan dulu, seperti masjid, ya, seperti mushola misalnya, tempat ibadahnya, dan kemudian juga SDM-nya. Siapa yang mau memberikan pencerahan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti di sini adalah di sekolah kita ada tim pembinaan karakter atau yang dikenal dengan tim tatib. Itu adalah suatu yang diterjemahkan dari visi yang tadi kita sebutkan itu, gitu lah. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kualitas apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang visioner? Kualitas yang harus dimiliki itu adalah bahwa seorang pemimpin itu, pertama, kadang-kadang pemimpin itu menganggap seorang pemimpin itu adalah sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab mengubah orang lain, gitu aja. Padahal sebenarnya seorang pemimpin itu seharusnya mampu memimpin dirinya sendiri dulu, ya. Ya, memimpin diri sendiri itu bagaimana, ya. Kita jangan hanya beranggapan orang lain itu akan mengikuti kita sebagai pemimpin kalau kita sendiri tidak mampu untuk memimpin diri sendiri. Apa indikatornya? Ya, indikatornya untuk bisa memimpin diri sendiri itu, ya. Ya, tidak mungkin lah kalau misalnya seorang pemimpin seperti nahkoda yang menghadapi suatu permasalahan, misalnya gelombang besar, kemudian dia panikan, panik, maka krunya akan panik semua nanti, itu akan amburadul nanti, tidak akan. Jadi seorang pemimpin itu pertama dia indikatornya bahwa itu pemimpin yang visioner, emosionalnya harus baik, harus tenang dia dalam menghadapi semua permasalahan itu, diselesaikan dengan baik, ya, dengan emosional, dan dia tidak pernah takut dengan tantangan, dengan risiko yang ada pun dia harus dihadapi, karena itu memang jiwanya seorang pemimpin. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus disiplin, ya, harus disiplin. Tidak mungkin seorang pemimpin itu tidak disiplin dirinya, karena orang lain, kita menyuruh orang lain itu tidak mungkin mengikuti kita kalau kita tidak disiplin diri sendiri, ya. Jadi itu indikatornya salah satu dari dua ini. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah kita akan menjadi teladan bagi apa yang dipimpin. Yang dipimpin itu akan meniru apa yang diucapkan oleh pemimpin itu. Yang dikerjakan apa? Dia menyuruh suruh membaca, banyak membaca. Dia harus memperbanyak wawasan. Tapi dirinya sendiri tidak pernah membaca. Sebenarnya seorang pemimpin itu sama dengan di keluarga. Orang tua itu sebagai pemimpin. Kalau hanya menyuruh orang tua itu, misalnya anaknya suruh ke masjid, ya, tapi dia sendiri tidak ke masjid, kira-kira
bagaimana itu anaknya pandangannya terhadap orang tua, dan orang tua itu adalah sebagai pemimpin. Demikian juga dalam organisasi, ya, organisasi seperti itu juga. Jika seorang pemimpin tidak mampu menjadi teladan bagi yang lain, maka bagi pengikutnya dia tidak akan diikuti, dan itulah kuncinya sebenarnya. Jadi suatu kelompok itu adalah cerminan dari pemimpinnya ya Bapak? Betul, ya, karena pemimpin itu ibaratkan seorang nahkoda atau supir atau seorang pilot, mau dibawa kemana itu supirnya yang pertama kali. Tapi kadang-kadang supir itu kadang-kadang kalau itu tidak memahami, kadang-kadang apa yang jadi kesalahan anak buah, dia menyalahkan anak buahnya, padahal dia sendiri yang salah sebenarnya. Kalau yang visioner itu dicari permasalahannya apa. Anak buah saya ini melakukan seperti ini, kenapa? Dan disitulah sebenarnya terjadi dialog, dan disitulah mencari pemecahan masalahnya. Disitulah kita sebenarnya seorang pemimpin itu memang punya tanggung jawab ke sana. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira ada gak sih Pak tips nih buat teman-teman gitu agar kita bisa menerapkan kepemimpinan visioner ini gitu? Nah, kepemimpinan visioner ini sebenarnya mudah saja. Pertama, itu melihat faktanya. Jadi ada evaluasi diri dulu. Jadi kita ada dalam lingkungan organisasi itu dievaluasi apa yang menjadi faktor kelemahan dan apa yang menjadi faktor kekuatan, apa tantangannya, ya. Nah, di situ setelah itu baru kita itu nanti menentukan apa yang akan kita laksanakan berdasarkan data itu. Dan kemudian yang paling penting adalah bahwa kita harus sebagai seorang pemimpin itu mampu membawa, mempengaruhi teman-teman yang lain, anggotanya, untuk bersama-sama memikirkan bagaimana supaya kelemahan-kelemahan tadi, kekurangan-kekurangan tadi, atau tantangan tadi itu bisa terselesaikan, dibahas secara bersama, direncanakan secara bertahap, kemudian dilaksanakan. Goalnya ada dilaksanakan, seperti sekolah kita. Dulu saya masuk ke sini, ini kita punya cita-cita agar SMA Negeri 1 Pamekasan itu mempunyai tempat untuk anak-anak makan yang sehat, makan dan minum yang sehat, dan tempatnya juga bagus. Akhirnya saya berpikir, oh ini tantangannya, saya harus membangun kantin yang baik, yang dikelola dengan baik, dengan makanan yang sehat dan minuman yang sehat. Dan di situ saya kumpulkan bagaimana caranya, ya. Nah, disitulah yang kita maksud tadi, bahwa itu berdasarkan fakta yang ada, akhirnya terwujudlah seperti yang kita lihat sekarang, kantin SMA Negeri 1 Pamekasan yang kita nikmati bersama dan bisa dimanfaatkan bersama, baik oleh guru, karyawan, lebih-lebih oleh anak didik kita. Nah, ini sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Apa-apa yang menjadi permasalahan di situ bukan sesuatu yang menghambat, tetapi sebuah tantangan yang harus diselesaikan. Demikian juga dalam organisasi, misalnya ada hambatan-hambatan. Organisasi itu kan banyak, dari pengikutnya ada yang kurang bersemangat, ada yang bersemangat, ada yang setengah semangat. Ya, bagaimana tugasnya pemimpin itu untuk menyemangati, untuk bisa berkembang, dan akhirnya menjadi sesuatu yang berstandar semuanya sesuai dengan harapan kita semuanya. Gitu. Menarik sekali ya Pak. Ya, untuk yang terakhir nih Pak, mungkin Bapak ada pesan buat teman-teman, buat kita semua, bagaimana nih kita agar bisa menjadi seorang pemimpin yang visioner? Untuk menjadi pemimpin yang visioner itu, yang pertama harus dia itu mempunyai kecerdasan spiritual dulu. Ya, artinya orang itu harus secara keagamaannya bagus, gitu. Secara keagamaannya bagus. Itu menurut saya, gitu lah, ya. Yeah. Jadi itu. Yang kedua, dia harus mempunyai kecerdasan, pengetahuan yang luas. Jadi knowledge-nya harus luas. Ya.
jangan berhenti membaca. Karena itu adalah sebagai penambah wawasan sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, dia harus mempunyai kecerdasan emosional. Dia harus mempunyai ketenangan. Ini pemimpin itu yang kebanyakan di sini, bukan di sini. Banyak orang cerdas tapi nggak jadi pemimpin yang baik. Gitu. Jadi ada di hati, emosionalnya yang bagus. Dia bertutur kata yang baik. Dia tidak pernah mengejek orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Dia itu berempati terhadap anggotanya. Dia itu bisa mengayomi anggotanya, timnya jika ada kesulitan. Dia tidak menyalahkan timnya, tetapi bagaimana mencarikan solusinya. Nah, itu termasuk kecerdasan daripada emosional seorang pemimpin. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia itu membangun hubungan yang baik dengan organisasi lain, baik di internal lembaga maupun di luar, sehingga nantinya dia itu mudah misalnya mengadakan suatu acara misalnya, dia itu kekurangan ini kekurangannya di bidang dana misalnya, maka siswa bisa mencarikan ini bagaimana caranya saya menggunakan sponsor ini, didukung dengan asal jelas itu kegiatannya, itulah, sehingga nanti apa yang dilaksanakan itu akan terlaksana dengan baik. Ya, jadi di situ diperlukan yang paling penting adalah kecerdasan emosionalnya dari seorang pemimpin itu. Tidak pernah dia itu gerusa-gerusu, tenang, dan kemudian dia dalam menyelesaikan masalah juga disenangi oleh timnya, karena dia bukan tipe orang yang otoriter gitu lah. Ya, pokoknya di situ harus ada komitmen bersama, bangun komitmen organisasi, dan jangan membangun kecerdasan dari individu, karena organisasi itu adalah tim. Keberhasilan daripada pelaksanaan kegiatan itu adalah keberhasilan bukan hanya seorang pemimpin, tetapi keberhasilan semua, dan dirayakan bersama. Jadi itu yang kita harapkan untuk anak-anak sekalian sebagai OSIS untuk berlatih seperti ini, karena OSIS itu nanti adalah sebagai pemimpin masa depan. Jadi pemimpin masa depan yang harus disiapkan, yang harus dilatih mulai sekarang. Itu ya, demikian. Terima kasih ya Bapak telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk wawancara tentang kepemimpinan visioner. Wawancara hari ini telah membuka wawasan saya khususnya, dan juga pastinya teman-teman. Pastinya dari pemaparan Bapak tadi nih, saya akan berusaha dan bertekad untuk menjadi bagian dari generasi pemimpin yang dapat membawa perubahan positif tersebut. Sekian pertanyaan dari saya Bapak. Saya Syifa mohon izin untuk menutup acara pada hari ini. Terima kasih. Dan sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga episode kali ini menginspirasi bagi kita semua. Dan ingat ya, semua orang memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin yang visioner. Dengan kunci berani bermimpi, berani bertindak, dan terus belajar. Jangan lupa untuk follow podcast kami untuk mendapatkan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.